Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Raditya, NIM 1916030091. Ingin mempresentasikan tentang studi kelaikan bisnis, yaitu usaha saya yaitu Clean Docker Ridho Parfum. Nah, langsung saja pada pendahuluannya. Oke, kita membuat lebih dahulu. Oke, usaha ini latar belakangnya oleh banyaknya parfum laundry di Kota Padang, banyaknya laundry di Kota Padang sampai wilayah Sumatera bagian lainnya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk melakukan rebranding dengan mendirikan sebuah usaha yaitu parfum laundry yang bernama Clean Docker Parfum Laundry. Usaha ini awalnya hanya dikhususkan untuk menjual parfum laundry dan personal, tapi karena kan parfum mempunyai prospek yang cukup bagus dengan harga dengan barang yang lainnya, maka kami tambahkanlah menjualnya seperti dengan jual deterjen, alkali, softener, dan perlengkapan laundry lainnya, agar memenuhi keinginan konsumen yang semakin meluas dan juga pembelian yang sudah semakin banyak. Tapi hal ini bukan menjadi hal yang mudah karena harus berhadapan juga dengan kompetitor lainnya yang sudah terlebih dahulu terjun dalam bisnis parfum laundry, baik dari segi harga yang murah dan juga memiliki pelanggan. Oke, kita lanjut pada aspek manajemen dan organisasi. Yaitu CEO-nya saya sendiri, Ridho Raditya, General Managernya Ridho Fitri, Financial Managernya Bahri Dafni, Rahman Eki Putra sebagai Produksi Manager. Oke, kita lanjut pada aspek pasar pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi, itu kita di Sumatera Barat dan terkhusus di Kota Padang. Nah, yang selanjutnya yang kedua itu targetingnya semua kalangan dari umurnya 17 tahun sampai 50 tahun, masjid, kafe, rumah makan, dan laundry. Oke, untuk positioningnya itu berdasarkan kualitas, kemasan kita yang inovatif, dan juga aromanya. Oke, kita lanjut pada aspek teknologi dan teknik. Yaitu estimasi pemasarannya itu 1-250 ml per bulan. Itu sudah dihitung pada tahun 2021-nya gitu. Oke, lokasinya itu pada di Jalan Raya Ampang 50 meter setelah Pertamina Ampang. Untuk teknologinya itu dengan kita memprintkan label yang berkualitas dan botol yang langsung dari pabrik. Jadi kita bukan pakai botol bekas. Oke, untuk penyebaran informasi kita melalui dengan WhatsApp group, komunitas, Instagram, Facebook, dan face to face. Oke, proses untuk produksi usahanya itu kita membahaskan dari general manager. Oke, ada keuangan, lalu ada produksi. Nah, oke, kita masuk aspek keuangan. Untuk pasar bisa terdiri pada yang sudah ada. Lalu kita pada ini kapasitas, itu market share-nya naik sebanyak 10% dan yang kapasitas maksimalnya 506 pada tahun 2021 ya. 2023. Oke, gajinya itu kita asumsikan naiknya sebanyak 5%. Kita sini lebih dahulu. Itu gajinya ada, berarti kita setahun itu hari kerja kita sebanyak 250 hari. Nah, itu lalu 50 hari dikali 25.000 dapatlah 6.250.000. Oke, di sini ada pemilik data langsung, pimpinan, manajer, keuangan, dan produksi. Oke, selanjutnya itu adalah bagian investasi, yaitu ada parfumnya terlebih dahulu yang sangat perlu kita beli, rak susun, kursi dan meja, alat kantor, keranjang sampah, gas takaran dan corong. Nah, ini harganya berdasarkan dari survei di berbagai marketplace dan juga di Facebook juga ada seperti marketplace-nya gitu. Nah, itu asumsinya itu nilai sisanya 20%, yaitu berarti dari 2.100 dikali 20% dapat 420. Nah,
lalu depresiasinya itu jumlah 168.000. Nah, seperti itu sampai ke bawah dapatkan hasil 265.200. Dan totalnya itu jumlah 3.315.000. Pendirian perusahaan seharga 5 juta, amortasinya 1 tahun karena usia ekonomisnya harga dibagi usia ekonomis. Nah, jadi investasinya itu jumlah 3.580.200 itu setelah ditambahkan depresiasi dan total dari keseluruhan. Pada penyusutan yaitu dari amortasi ditambah dengan depresiasi. Oke, selanjutnya yaitu biaya produksi. Nah, itu kerja tak langsung berasal dari gaji karyawan tadi sama dengan tenaga kerja langsung. Lalu bahan baku itu 864 dikali dengan yang ada di kapasitas tadi. Nah, lalu itu labor juga dikalikan dengan yang sama. Lalu inilah sebanyak kenaikan itu sebanyak 1.800 dibagi naikkan sebanyak 5% lebih kurang. Nah, naiknya sebanyak 5%. Nah, jadi kebutuhan pada tahun pertama itu jumlahnya 39.492.200. Itu dengan investasi ditambah dengan kebutuhan tahun pertama. Biaya produksi tahun pertama ini ditambah dengan investasi. Oke, kita lanjut pada sumber dana. Itu sumber dana kita, kebutuhan dana kita menjadi 36.177.200 dan modal kita 40 juta. Jadi kita tidak memiliki pinjaman. Oke, kita lanjut pada HPP. Persediaan awal dengan pembelian 912.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung, besaran gaji tadi, ya transportasinya 500.000, ekspedisi juga ada depresiasi yang sekarang dari investasi tadi, amortasi 1 juta, pemasaran 1 juta, tenaga kerja langsungnya 27 juta, ya tak langsung ya. Oke, ada biaya kerja tak langsung, biaya maintenance itu sebanyak 358.200. Oke, kita pindah saja langsung kepada laba rugi. Oke, untuk di laba rugi itu penjualannya 37 juta, laba pemasaran 1 juta, dan labanya itu sebanyak 350.020 rupiah. Nah, itu kenaikan harga jualnya sebanyak 5%. Nah, untuk 2022 seperti itu juga, itu dikali 2 ya. Belum dikali 2. Masih perkembangan dari kenaikan sebanyak 5%. Oke, kita selanjutnya kepada cash flow. Nah, di cash flow kita itu mengalami pemasukan itu 40 juta pada tahun yang 0. Lalu pengeluarannya ada investasi. Nah, jadi kita masih kas akhir itu 36 juta gitu. Nah, jadi pada tahun pertama itu kita mempunyai dana amortasi sebanyak 1 juta dan juga dana pemasaran 1 juta. Jadi kita mengalami minus hingga 37 juta. Pengeluaran jadi 30 juta 177.200. Sementara kas kita hanya berjumlah 36 juta. Jadi pengurangan dari 36 juta kurang 1 juta 623. Jadi sebesar 34 juta lagi. Oke. Nah, isinya seperti itu. Dan juga berlaku pada tahun ketiga. Nah, selanjutnya pada yang neraca itu aktifanya pada 2021, jumlah peralatan perlengkapannya masih sama, jumlah akumulasi depresiasi itu pada tahun pertama itu 262.200, pada tahun kedua itu dikali 2. Jadi dapatlah 530.400. Seperti itu juga dengan pendirian perusahaan dan juga dengan akumulasi amortasi. Dan juga dengan totalnya juga utang langsung kita tidak punya karena kita tidak punya hutang. Nah, lalu kita pindah langsung ke
BEP. Oke, ini slide terakhir, ada BEP. Penjualannya itu sebanyak 30 juta, dengan biaya data langsung 27 juta. Transportasinya ini sebenarnya 500.000 tadi, kita mengalami kesalahan. Nah, jadi berubah depresiasi 30.200.000, amortasinya 1 juta. Nah, jadi jumlahnya itu sebanyak, kalau bisa kita hitung-hitung dengan kalkulator kembali, yaitu dengan 20 juta ditambah 265.200. Oke, lalu tambah dengan 1 juta tambah 500.000, jadi 28.765.000. Nah, berlaku juga pada transportasi BBM pada tahun 2023. Nah, jadi juga berpengaruh kepada BEP-nya gitu. Oke, biaya tenaga bahan baku, biaya harganya di sini kan 36 juta, mungkin kita bisa kita kurangi karena sendiri juga. Baca dong, memotong ya. Oke, kita keluarkan bentar dahulu, revisi terlebih dahulu di Excel saja. Oke, kita share screen dulu di Excel untuk mungkin perubahannya. Di sini kan tadi BEP tadi kan berjumlah 31 juta, jadi kita ubah jadi 500.000 dan 525.000. Nah, di sini makanya hasilnya berubah jadi 35.548.029 dan 33 juta 452.990. Nah, jadi BEP-nya terdapat juga seperti yang tertera. Oke, itu lebih kurang dari presentasi yang saya lakukan. Mungkin banyak kekurangan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada Bapak yang telah membimbing saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.